Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milana Fikasari dengan NIM 21101010150 dari kelas A4 S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi dalam lingkungan sekolah. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Beberapa organisme ini hidup di dalam tubuh manusia dan memberikan manfaat. Namun, pada kondisi tertentu, organisme ini justru dapat menyebabkan penyakit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan individu yang terinfeksi, gigitan hewan, serta tanah atau air yang berkontaminasi. Penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang baru dipegang oleh orang yang terinfeksi. Layaknya virus penyebab flu dan batuk, virus corona dapat menyebar melalui udara sehingga penularannya bisa terjadi dengan cepat. Penyebaran virus ini umumnya terjadi di lingkungan pada orang seperti pasar, mal, bandara, termasuk di sekolah. Lingkungan sekolah bisa menjadi lokasi potensial penyebaran beragam virus, baik flu, batuk, cacar air, termasuk virus corona. Walau begitu, kepanikan bukanlah jalan keluar untuk melawan virus ini, melainkan melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan tepat. Gejala penyakit infeksi. Saat terserang infeksi, tubuh mengeluarkan respon pendangan atau inflamasi untuk mempertahankan diri terhadap penyakit. Respon ini dapat menimbulkan beragam gejala tergantung pada bagian tubuh yang diserang. Gejala penyakit infeksi tepat bersifat umum atau spesifik. Gejala umum yang dapat terjadi adalah demam, panas dingin, sakit kepala, kelelahan, tidak enak badan atau malaise, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah bening. Berikut langkah pencegahan penularan infeksi di lingkungan sekolah. Tempat les atau lokasi keramaian yang kerap didatangi oleh anak. 1. CTPS. Sederhana, namun inilah langkah pencegahan yang utama dalam menangani penyebaran beragam virus, termasuk virus corona, yakni cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Guru dan orang tua harus membiasakan anak-anak untuk mencuci tangan saat akan mulai pelajaran di kelas, saat akan makan, usai ke kamar mandi, usai bermain dan berkegiatan, saat tiba di rumah sepulang sekolah. Dan yang kedua ada aktifkan ruang UKS. Gejala awal virus corona tidak spesifik, bahkan tidak ada perbedaan dengan infeksi saluran pernapasan atau ISPA, seperti batuk dan pilek, ujar Wisnu. Wisnu berupa demam, batuk, sesak napas, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, lemas, sakit kepala, dan nyeri otot. Untuk itu, guru dan orang tua disarankan untuk tidak salah prosedur, seperti percaya pada cara-cara pencegahan dan penanganan di media sosial yang tak jelas sumbernya. Selanjutnya yang ketiga ada disinfektan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas dengan disinfektan secara rutin perlu dilakukan oleh pihak sekolah, mengingatkan ruang kelas umumnya tertutup dan menjadi ruang potensial penyebaran virus. Tak hanya ruang kelas, namun meja, buku-buku, dan mainan yang sering disentuh banyak orang baiknya juga dibersihkan secara rutin untuk mengurangi perkembangbiakan virus maupun bakteri. Dalam hal ini, orang tua bersama dengan guru bisa bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Keempat, ajak anak gunakan masker dengan benar. Masker merupakan komponen penting dalam mencegah penularan virus. Karena virus tersebut ditularkan lewat udara, pemakaian masker bisa mengurangi penularan sampai tingkat keberhasilan 80%, kata Wisnu. Wisnu menerangkan bahwa masker yang dipakai bisa berupa masker bedah dan tidak harus masker N95. Sebab masker N95 umumnya lebih mahal dan bisa membuat anak merasa tidak nyaman. Untuk pemakaian masker bedah seperti yang berwarna biru putih, maka warna putih berada di dalam, warna biru di luar. Ini yang sering terbalik pada masyarakat, dan jangan lupa mengganti masker sesering mungkin, imbulnya.
Dan yang kelima yaitu ajarin anak etika saat sakit. Selain melakukan pencegahan, baiknya orang tua dan guru juga memberi pemahaman pada anak tentang etika saat sedang sakit agar tidak menularnya virus pada teman-temannya. Caranya, ajak anak yang sedang sakit batuk dan pilek untuk mengenakan masker. Minta anak untuk menggunakan tisu saat bersin dan batuk, lalu membuangnya di tempat sampah. Tak lupa minta mereka untuk sering-sering mencuci tangan, hidung maupun mulut. Hindari dahulu berpergian jika sakit atau berpergian ke tempat yang sedang terdapat wabah penyakit. Selalu gunakan masker jika kita sakit flu, imunisme. Bila kemungkinan ganti kontak fisik. Seperti salaman dan ucapan salam untuk mengurangi resiko penyebaran. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.